Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, para pengurus, dan anggota organisasi kepemudaan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pernahkah Anda membuka media sosial di pagi hari? Membaca sebuah berita yang mengejutkan, merasa geram, lalu langsung menekan tombol share ke grup keluarga atau teman. Hanya untuk menyadari beberapa jam kemudian bahwa berita tersebut ternyata bohong. Hadirin sekalian, hari ini kita hidup di era di mana informasi bergerak lebih cepat daripada kedipan mata. Sebagai generasi Z, kita adalah digital native. Generasi yang lahir dan tumbuh berdampingan dengan teknologi. Gadget adalah perpanjangan tangan kita. Dan internet adalah ruang cyber tempat kita bernafas sehari-hari. Namun, di balik kemudahan yang luar biasa ini, ada sebuah ancaman nyata yang siap mengintai jika kita lengah. Badai disinformasi atau yang akrab kita sebut sebagai hoax. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali pentingnya literasi digital demi menjaga kewarasan ruang cyber kita. Hadirin yang saya banggakan, mari kita lihat data nyata di sekitar kita. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu 221 juta orang. Angka ini bukan hanya sekedar statistik di atas kertas. Ini adalah gambaran betapa masifnya arus informasi yang berputar di sekeliling kita setiap detiknya. Sayangnya, kuantitas ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas informasi yang beredar. Laporan dari Kementerian Kominfo melalui kanal aduan konten menunjukkan bahwa sebaran isu hoaks di media sosial selalu melonjak tajam, terutama saat memasuki periode tahun politik atau ketika terjadi krisis kesehatan global. Mengapa ini bisa terjadi? Karena hoaks sengaja dirancang untuk memanipulasi emosi kita, membuat kita takut, marah, atau terlalu bersemangat. Sebagai anak muda, kita seringkali terjebak dalam apa yang disebut oleh para ahli psikologis komunikasi sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi. Sebuah studi yang dipublikasikan di Science Daily menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih mudah mempercayai dan menyebarkan informasi secara mentah-mentah jika informasi tersebut sejalan dengan opini, keyakinan, atau prasangka pribadi yang sudah mereka miliki sebelumnya. Kita berhenti berpikir kritis hanya karena berita itu terdengar benar di telinga kita. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda, literasi digital bukan hanya sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak. Ciri-ciri hoaks sebenarnya bisa kita identifikasi jika kita mau meluangkan waktu sejenak untuk bersikap skeptis yang sehat. Berikut adalah 3 langkah utama yang harus kita lakukan. Yang pertama, perhatikan judulnya. Hoaks biasanya menggunakan judul yang provokatif, sensasional, dan clickbait untuk memancing emosi sesaat. Yang kedua, periksa sumbernya. Apakah berita tersebut berasal dari media resmi yang kredibel atau hanya dari situs blog gratisan yang tidak jelas penanggung jawabnya? Ketiga, cek keaslian faktanya. Lakukan verifikasi secara manual melalui situs verifikasi independen seperti cekfakta.com atau kanal resmi pemerintah sebelum menyebarkannya. Hadirin yang saya hormati, generasi Z sering disebut sebagai agen perubahan.
Namun, kita tidak akan pernah bisa mengubah bangsa ini ke arah yang lebih baik jika jempol kita masih menjadi perpanjangan tangan dari para penyebar kebohongan. Mulai hari ini, di tempat ini, mari kita berkomitmen bersama. Sebelum kita menekan tombol share, mari kita biasakan untuk melakukan verifikasi data. Jadikan prinsip sharing sebelum sharing sebagai gaya hidup digital kita. Ketika Anda menerima sebuah informasi yang meragukan, jadilah ujung tombak yang memutus rantai penyebarannya, bukan justru menjadi jembatan yang memperluas dampaknya. Mari kita buktikan bahwa mahasiswa Universitas Terbuka dan Pemuda Indonesia adalah generasi yang tidak hanya cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam beretika dan berkomunikasi. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.